Baik, kita masuki sesi kedua, uraian saya mengenai topik hari ini, topik keempat, mengenai penelitian sosial. Ya. Nah, di minggu lalu, Anda sudah belajar apa itu pengetahuan, apa itu ilmu, lalu apa kaitannya dengan penelitian. Ya kan? Nah, terdapat ikatan yang kuat, relasi yang kuat antara kebenaran, ilmu, dan pengetahuan, ilmu, dan penelitian. Anda juga sudah mendapat penjelasan apa itu penelitian sebagai sebuah cara, sebuah komponen, sebuah metode untuk memperoleh pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah, yaitu ilmu. Nah, hari ini kita akan lebih spesifik mempelajari apa itu penelitian sosial. Ya kan? Nah, ini penting Anda pahami dengan baik karena kita berada di Fakultas Ilmu Sosial. Ya kan? Jadi ini di sini pentingnya Anda mengenal fakultas Anda. Kalau kita berada di Fakultas Ilmu Sosial, maka Anda harus mengerti hal-hal yang berkaitan dengan ilmu sosial, khususnya yaitu adalah penelitian sosial. Nah, jangan sampai Anda nanti ditanya, Anda di fakultas apa kuliah? FISIP. Ada FISIP tenaon. Anda tidak bisa jawab. Yang ngerakeun nanti. Nah, di sini penting Anda bisa menempatkan di mana FISIP itu. Khususnya Anda bisa melihat dan menempatkan di mana penelitian sosial dalam konteks penelitian-penelitian ilmu lainnya. Ya kan? Nah, ini penting nih, jangan sampai Anda ditanya, kuliah di fakultas naon, FISIP tenaon, nanti bisa nggak jawab. Jangan gitu ya. Ketika ditanya, apa hubungannya sosiologi dengan FISIP? Saya nih, nah, ketika menguji, Anda ada namanya nanti di semester berapa, Anda harus ikuti ujian komprehensif. Bagian saya biasanya tentang kefakultasan. Kebanyakan mahasiswa tidak bisa menjawab tentang posisi apa itu FISIP, lalu jurusannya apa, lalu dalam relasinya apa dalam konteks klasifikasi ilmu. Kebanyakannya tidak bisa jawab. Nah, mudah-mudahan Anda bisa jawab ya. Baik, saya ingin berbagi layar ya supaya Anda bisa menangkap uraian saya dengan baik. Kita mungkin tidak akan sampai jam 3 ya. Nah, kurang lebih saya mungkin sampai 15-20 menit ya. Setelah itu Anda bisa baca sendiri, belajar sendiri topik ini. Ya. Anda bisa lihat ya. Hari ini kita bahas topik yang keempat, penelitian sosial. Oke. Sebelum lebih lanjut, saya menjelaskan kepada Anda apa itu penelitian sosial. Saya ingin mulai. Nah, ini apa ya kait sambung dengan apa yang saya katakan tadi. Saya ingin menjelaskan kepada Anda, dan ini penting Anda pahami dengan baik, apa yang disebut dengan klasifikasi ilmu. Nah, apa itu klasifikasi ilmu? Mungkin Anda pernah dengar atau belum pernah dengar. Nah, ini ada kaitan dengan mata kuliah filsafat ilmu sebenarnya. Tapi di sini penting saya sampaikan supaya Anda mengerti dasar-dasar fakultas kita, dasar-dasar penelitian sosial. Nah, klasifikasi ilmu artinya adalah pengklasifikasian ilmu. Jadi pembagian ilmu berdasarkan kelas. Jadi katakanlah pembagian ilmu itu berapa kelas sih, berapa macam sih, itu namanya klasifikasi ilmu. Kelas ada kelas A, kelas B, kelas C gitu kan. Nah, dalam ilmu juga gitu, ilmu di kelas-kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C. Tapi tentu dalam konteks seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang klasifikasi ilmu, maka ada 3. Nah, terkadang juga ada 2, nanti saya jelaskan. Kelas 1, macam pertama ilmu adalah natural sciences. Kenapa disebut pertama? Karena ini sesuai dengan urutan pertama kali muncul. Jadi kalau Anda membaca sejarah sains atau ilmu, Anda akan dapati natural science, ilmu alam lebih dulu muncul dibanding ilmu-ilmu lainnya. Ya, jadi ilmu alam seperti fisika, astronomi, kimia dan sebagainya itu lebih dulu muncul menjadi sebuah bangunan ilmu dibanding ilmu lainnya. Setelah Barat misalnya mengalami Renaissance, kebangkitan,
revolusi Prancis, revolusi Inggris, maka ketika Barat memasuki modernitas, maka ilmu yang pertama kali muncul dan berkembang banyak adalah ilmu alam. Bahasa Inggrisnya natural sciences. Maka saya di sini nyebutnya ilmu alam, bukan ilmu pengetahuan alam. Karena sesuai dengan pertanyaan saya di pertemuan pertama, yang benar adalah ilmu, bukan ilmu pengetahuan. Karena ilmu berbasis kepada metode ilmiah hasil penelitian. Maka yang pertama, macam pertama ilmu adalah ilmu alam. Nah, apa itu ilmu alam? Adalah ilmu, suatu ilmu yang membahas, yang objek kajiannya adalah alam, nature. Nah, ketika bicara alam itu berarti non manusia. Nah, non manusia sebagai masyarakat, yaitu apa? Bisa tumbuhan, ya, bisa binatang, bisa alam raya dan sebagainya yang bukan manusia, non kesosialan. Oke. Maka di sini muncul apa? Astronomi, ada muncul antropologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan social science, ilmu sosial. Nah inilah kita ada di sini. Kita ini fakultas ilmu kita, fakultas sosial, FISIP adalah kita berada di nomor 2 ini, social sciences, ilmu sosial. Kenapa disebut ilmu sosial? Karena ilmu ini objek penelitiannya, objek kajian adalah sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan. Bukan alam, bukan binatang, tapi adalah manusia. Manusia sebagai kelompok. Manusia sebagai kelompok sosial, bukan manusia sebagai binatang, tanda petik makhluk ya, makhluk binatang. Tapi kalau manusia sebagai sebagai binatang adalah bagian natural sciences. Tapi sebagai manusia sebagai makhluk sosial adalah social sciences, ilmu sosial. Nah, fakultas kita dan jurusan kita ada di nomor 2 ini. Objek kajian kita adalah manusia sebagai makhluk sosial. Oke, sebagai masyarakat. Yang ketiga, klasifikasi ilmu adalah humanities, humaniora. Bahasa Indonesianya humaniora. Nah, disebut humanities karena ilmu ini mengkaji hal yang bersifat kebudayaan, kemanusiaan. Nah, seperti apa, Phil? Seperti kajian budaya. Ya, di sini juga kadang dimasukkan filsafat di kajian-kajian ini, ya, seperti sejarah dan sebagainya. Nah, tapi ada catatan nih untuk yang ketiga dan kedua ini. Terkadang nomor 2 dan 3, yaitu social science and humanities itu disebut saja digabungkan social science. Karena sebenarnya humaniora itu juga mengkaji tentang masyarakat juga kan. Nah, misalnya pengkajian tentang sejarah itu juga berkaitan tentang masyarakat manusia kan. Nah, jadi kalau mengikuti pola berpikir ini, ilmu itu ada 2 aja. Natural sciences, ilmu alam, yang kedua social sciences. Ya, 2 aja, ilmu alam dan ilmu sosial. Humaniora masuk kategori social sciences. Tapi kalau Anda ingin memisahkannya, it's okay. Karena memang ada ahli yang memisahkan seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah kerangka dasar yang harus Anda pahami dalam memahami fakultas kita, dalam memahami penelitian ya, sosial. Ada kerangka besarnya, ada konteksnya. Sehingga kita bisa melihat di mana kita ini sekarang berada. Oke. Nah, lalu kita masuk ke topik yang kedua, ke masalah yang kedua, penelitian sosial. Kalau Anda sudah mengerti klasifikasi ilmu yang 3 tadi atau yang 2 tadi, lalu sekarang kita akan melihat penelitian sosial. Oke. Di mana penelitian sosial dan apa penelitian sosial? Nah, jelas dalam konteks klasifikasi ilmu tadi, penelitian sosial ada di kategori ilmu sosial. Ada di kategori social sciences. Ya kan? Nah, karena yang kita kaji adalah sosial kemasyarakatan. Lalu apa itu penelitian sosial? Nah, penelitian sosial merupakan penelitian yang dilakukan pada bidang sosial. Nah, jadi penelitian yang objek kajiannya adalah sosial, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kalau Anda, fakultas kita, jurusan kita adalah berada di ilmu sosial, di bidang sosial, maka penelitian yang kita lakukan adalah penelitian sosial, karena bidang yang kita kaji, objek yang kita kaji adalah sosial, yaitu manusia sebagai makhluk sosial.
Manusia sebagai manusia, bukan sebagai manusia sebagai fisiknya, sebagai tanda petik binatang, yang itu merupakan kajian ilmu alam. Kalau manusia dari sisi manusia secara biologisnya, fisiknya seperti ini adalah ilmu sosial, tapi manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat itu adalah bagian dari ilmu sosial. Maka penelitian sosial adalah penelitian yang dilakukan atau menjadikan objek kajiannya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Oke? Itu. Nah, untuk apa melakukan penelitian sosial? Penelitian sosial itu kebanyakan ditujukan untuk berkaitan dengan masalah sosial. Nah, tentu objek kajiannya adalah masalah sosial. Nah, tetapi juga ada yang khas, menggunakan khas metode ilmu sosial. Karena kita ada di klasifikasi sosial, maka penelitian sosial juga menggunakan metode yang khas, yang berbeda dari penelitian ilmu alam. Itu apa? Metode khas yang ada di ilmu sosial. Ya kan? Nah, gitu. Nanti kan kita jelaskan. Kalau Anda penelitian ilmu sosial, Anda harus menggunakan metode penelitian ilmu sosial. Ya kan? Jangan tertukar-tukar. Anda meneliti makhluk, Anda menggunakan pendekatan ilmu alam. Walaupun memang sekarang ini metode-metode penelitian ilmu sosial banyak dipengaruhi oleh penelitian atau metode penelitian ilmu alam. Salah satunya adalah kuantitatif itu. Oke? Nah, kalau Anda ingin memahami lebih lanjut apa itu penelitian sosial, Anda harus mengetahui ciri-cirinya atau karakteristik ilmu penelitian sosial. Nah, penting nih Anda pahami sebagai mahasiswa sosiologi di fakultas kita, di FISIP, Anda mengenal apa ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah penelitian sosial. Yang itu akan membedakannya dari penelitian ilmu alam. Kan? Nah, pertama, pada dasarnya, penelitian sosial itu juga memiliki ciri-ciri seperti penelitian lainnya, karena sebagai sebuah kegiatan ilmiah. Penelitian sosial pun menggunakan metode-metode ilmiah, ya kan? Tadi disebut oleh kawan Anda, itu kan. Nah, jadi ciri yang pertama seperti penelitian umumnya, secara general ya. Nah, pertama sistematis. Penelitian sosial pun sistematis, sama seperti penelitian lainnya. Disebut sistematis karena harus mengikuti sistem metode ilmiah. Kan ada sistemnya, ada proses yang dilewati dalam penelitian ilmiah dari A sampai Z. Maka harus sistematis. Ya kan? Nah, dari mulai penyusunan dari mulai menyusun masalah, kemudian merumusan masalah sampai kepada nanti analitis data. Semuanya harus sistematis. Karena ini adalah penelitian. Objek kita memang berbeda, adalah manusia sebagai makhluk sosial, tetapi kita juga adalah penelitian ilmiah, mengikuti sistem penelitian ilmiah. Maka disebut sistematis. Kedua, ciri yang kedua, logis. Nah, jelas nih. Karena penelitian sosial adalah ilmu, karena ilmu itu berbasis ilmiah, maka penelitian Anda itu harus berbasis kepada logika yang benar. Cara berpikir yang benar. Anda gunakan akal Anda, bukan perasaan Anda, bukan intuisi Anda. Menggunakan akal Anda, cara berpikir yang logis. Harus benar menurut penalaran, reasoningnya harus benar. Ya kan? Maka di sini penting Anda harus bermain punya logika yang lurus dalam penelitian, termasuk penelitian sosial. Yang ketiga, ya kan? Ciri yang ketiga adalah empiris. Nah, empiris di sini nanti ditentukan oleh jenis penelitiannya sebenarnya, atau objek kajian. Tapi pada dasarnya penelitian sosial pun harus empiris. Apa itu empiris? Empiris itu berkaitan dengan panca indera Anda. Mata, telinga, perasaan, dan sebagainya, yang panca indera yang 5 itu. Artinya penelitian sosial itu harus berbasis kepada apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar, apa yang bisa diraba. Artinya diperoleh dari pengalaman Anda, dari penemuan Anda, dari pengamatan Anda. Bukan dari hayalan Anda, bukan dari intuisi Anda, bukan dari inspirasi, yang itu masuk kategori wahyu misalnya. Oke. Nah,
Jadi penelitian Anda itu harus empiris, berbasis data Anda misalnya, Anda peroleh dari lapangan, nah itu ada terlihat, datanya bisa terlihat, bisa terbaca, bisa Anda dengar, orangnya ada, bukan ciptaan Anda yang khayali, yang fiksi. Ya kan? Itu namanya empiris. Yang keempat, metodis. Nah, artinya penelitian sosial harus berdasarkan metode yang kebenarannya diakui oleh penelaran dan para ilmuwan lainnya. Nah, karena penelitian sosial adalah sebuah penelitian, maka harus metodis, artinya berdasarkan metode yang benar. Tentu saja di sini adalah metode ilmiah, ya kan? Nah, berdasarkan metode yang kebenarannya diakui baik secara rasio atau secara ilmiah oleh kalangan ilmuwan. Maka di sini penting dalam sebuah penelitian ada supervisornya, ada pengujinya, nah kan? Ketika Anda punya proposal, Anda diuji pertama oleh pembimbing Anda, wah benar apa enggak metodenya. Kedua, nanti ada ujian proposal, benar enggak sih? Nanti di akhirnya kalau skripsi ada ujian skripsi dan sebagainya. Itu adalah sebuah upaya-upaya untuk menguji benar tidaknya penelitian Anda itu, baik secara metode ilmiah dan sebagainya ya, benar secara metode. Nah ini adalah ciri-ciri mendasar dari penelitian sosial yang sebenarnya hampir sama dengan penelitian ilmu alam dan lain. Jadi di sini Anda tidak boleh merasa kecil hati kalau Anda berada di Fakultas Ilmu Sosial atau mengkaji ilmu sosial, karena kita sama dengan penelitian-penelitian lainnya, dengan mahasiswa-mahasiswa di bidang sains, di bidang engineering, di bidang fisika, kimia, dan sebagainya. Karena kita selalu berbasis kepada penelitian ilmiah, metode ilmiah. Ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, supaya Anda lebih paham, saya ingin menunjukkan kepada Anda perbedaannya. Kalau tadi persamaannya tuh, bahwa penelitian sosial itu sama aja basicnya dengan penelitian ilmu alam. Kita ke penelitian. Anda walaupun ada di jurusan sosiologi, kita adalah peneliti yang metodis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Adalah penelitian yang absah kalau kita, karena berdasarkan penelitian metode yang benar, ya, metode ilmiah. Meskipun demikian, ada perbedaannya, ya kan? Penelitian sosial punya perbedaan dari penelitian ilmu alam, ya kan? Nah, ada bedanya. Kenapa ada beda? Karena memang yang kita teliti itu adalah kajian objek yang berbeda. Seperti saya katakan tadi, penelitian sosial objek kajiannya adalah makhluk manusia sebagai makhluk sosial. Oke? Ilmu alam penelitiannya adalah objeknya alam, yaitu tumbuhan, alam semesta, dan makhluk mati lainnya. Maksud juga manusia sebagai biologis, secara biologis itu juga objek kajian alam. Nah, tentu ada perbedaannya dong kalau gitu ya, secara spesifik. Pertama, perbedaannya kalau kita dilihat dari fenomena yang diteliti, termasuk objek kajiannya gitulah ya. Oke. Dari segi objek kajiannya, ilmu alam itu, oke, kalau Anda melihat kalau Anda meneliti ilmu alam, ilmu penelitian alam, maka objek kajian Anda itu cenderung tidak kompleks, sederhana, terlihat. Ya, misalnya Anda meneliti tentang manusia, tapi manusia secara biologis, misalnya ingin meneliti jantung manusia, itu kan jelas jantung manusia itu dikerjakan oleh misalnya anatomi kedokteran misalnya kan, itu jelas tuh terlihat adalah jantung manusia, kan? Manusia sebagai, atau kalau Anda tertarik kepada ilmu alam, misalnya Anda bagaimana meneliti tentang hutan, misalnya hutan terlihat seperti itu kan, Anda kayunya dan sebagainya, atau lebih lanjut Anda meneliti tentang kambing, itu kan jelas. Jadi fenomena yang diteliti atau objek kajian ilmu alam itu tidak kompleks, nah, artinya bisa dikendalikan dan terlihat dengan mudah. Tetapi ilmu sosial, nah ini bedanya, adalah objek kajiannya kompleks, tidak sederhana. Nah, karena yang Anda teliti adalah manusia sebagai makhluk hidup yang bersosial, yang punya akal, yang punya perasaan, bukan sebagai makhluk yang biologis, yang hanya fisik aja. Karena yang diteliti adalah manusia yang punya pikiran, punya perasaan, dan sebagainya, maka tentu objek kajiannya menjadi kompleks, tidak sederhana.
Jadi bagaimana Anda meneliti makhluk yang bergerak, yang dinamis seperti kita, punya pikir, punya rasa, tentu objek kajiannya menjadi kompleks. Ya kan? Manusia itu adalah manusia itu adalah makhluk yang kompleks. Oke? Kalau hewan mungkin punya perasaan aja. Tidak punya perasaan dan mungkin tidak punya akal. Ya kan? Kalau kita punya akal, punya perasaan, punya pikiran dan sebagainya, itu menjadi kompleks. Dan kehidupan kita sebagai manusia kompleks, lebih kompleks daripada kambing kan? Nah, seperti itu. Karena itu objek kajiannya kompleks sekali. Yang kedua, dari segi data. Kalau berbicara tentang data, ilmu alam itu pasti datanya itu. Dan dapat diketahui dan dapat dikendalikan datanya. Ya, ya oke. Nah, kalau Anda meneliti tentang kambing misalnya, ya Anda meneliti tentang penyakit yang menimpa kambing, itu datanya mudah kalau sudah dapat datanya itu terlihat. Anda dapatkan mungkin cenderung tidak berubah. Dan bisa dipastikan, oh penyebab penyakit kambing itu adalah X. Misalnya antraks, ya kan? Diketahui. Kenapa kambing di kampung saya itu banyak yang mati? Ketahuilah penyakitnya karena antraks, mabuk karena antraks, ya kan? Ya kan? Itu jelas tuh. Tapi kalau Anda meneliti mengapa manusia memilih masyarakat Indonesia 60% memilih Jokowi, ya kan? Jawabannya pasti beragam datanya, kompleks, ya kan? Ada faktor macam-macam yang membuat kenapa orang memilih Jokowi sebagai presiden di Indonesia sekarang. Atau sebaliknya, kenapa sebaliknya tidak memilih Prabowo, ya kan? Nah, data-data yang berkaitan dengan pertanyaan itu tadi tentu kompleks, tidak sesederhana tadi pertanyaan tentang penyakit kambing tadi. Oke, ya, ini dua. Yang ketiga, nah, ini berkaitan dengan yang data sih, yaitu mengenai sebab masalah. Tentu dalam penelitian Anda ingin mencoba untuk mencari faktor-faktor penyebab, ya kan? Nah, dalam ilmu alam itu sebab-sebab masalahnya itu terbatas, bisa diketahui satu faktor saja. Contoh tadi, penyebab kematian kambing di desa saya adalah karena penyakit antraks. Itu kan udah ketahuan nih. Masalahnya ya antraks aja gitu. Mungkin diketahui dari mana asalnya. Seperti yang COVID hari ini kan ketahuan tuh kan. Sebabnya adalah karena penyebarannya walaupun ada kontroversi berbagai macam, COVID adalah disebabkan karena corona, sebuah virus corona kan namanya. Tapi kalau mencari penyebab masalah yang ada di kajian ilmu sosial, Anda akan dapati sebab masalahnya itu banyak, bukan cuma satu. Ya kan? Kalau Anda mencari penyebab tadi, mengapa mayoritas penduduk Indonesia sekarang puas dengan Jokowi 72%, indikator politik surveinya, Anda akan mendapati banyak faktor sebenarnya. Ya, kompleks sebabnya, bukan satu atau dua, bahkan banyak, ya kan? Gitu. Nah, ini. Selanjutnya, kalau Anda ingin melihat perbedaannya antara penelitian sosial dan penelitian alam dari segi posisi peneliti. Anda sebagai peneliti sosial, Anda akan berbeda dari peneliti yang peneliti ilmu alam. Nah, di mana bedanya? Kalau Anda menjadi peneliti sosial, ya kan, cenderung subjektivitas Anda itu berpengaruh kepada penelitian Anda. Karena bagaimanapun kita manusia, punya rasa, punya pikir. Nah, banyak atau sedikit cara berpikir kita, latar belakang kita akan mempengaruhi analisis kita terhadap apa yang kita teliti. Mempengaruhi data yang kita kumpulkan. Oke, seperti itu. Jadi nilai subjektivitasnya ada. Walaupun dalam ilmu sosial pun kita dituntut objektif apa adanya. Tapi tetap saja subjektivitas tetap ada. Ya, karena kita manusia nggak bisa melepaskan perasaan kita, keyakinan kita, dan sebagainya dalam analisis dan mengumpulkan data dan sebagainya. Tetapi sebaliknya dalam ilmu alam, kalau Anda menjadi peneliti ilmu alam, maka Anda cenderung bersifat objektif, artinya Anda nilai-nilai subjektivitas Anda itu cenderung tidak berpengaruh banyak. Karena yang Anda teliti adalah makhluk mati, tanda petik ya.
misalnya. Anda dituntut untuk mengukur secara ukuran-ukuran yang objektif, berapa sentikah, berapa meterkah, berapa suhunya, kan seperti kan objektif seperti itu. Objek yang Anda teliti pun kelihatan terkontrol seperti itu. Maka kalau Anda menjadi peneliti ilmu alam, cenderung objektif, walaupun tidak bisa 100%. Walaupun juga nih, nilai subjektif mungkin ada, tapi mungkin tidak sebanyak yang ilmu sosial. Nah, ini yang ilmu yang 1-2 yang selanjutnya dari segi alat ukur. Nah, tadi saya sebutkan kan, dalam ilmu alam alat ukurnya itu cukup sempurna. Nah, tadi saya jelaskan ya, ini udah perlu saya ulang. Sebaliknya dalam ilmu sosial adalah kurang sempurna. Jadi udah saya jelaskan ya. Selanjutnya dari segi pendekatan. Nah, approach dalam bahasa Inggris. Ketika Anda menjadi peneliti sosial, oke? Nah, Anda kan dituntut Anda mau pakai pendekatan apa? Biasanya ada 2 kan, kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan angka-angka untuk baik dalam tahap pengumpulan data atau dalam analisis data. Sebaliknya, kualitatif adalah penelitian pendekatan yang menggunakan Anda menghindari pengumpulan data yang bersifat angka melalui statistik atau analisis yang bersifat statistik, tetapi Anda lebih menekankan kepada interpretasi Anda terhadap objek. Ingin menggali nilai-nilai makna yang lebih dalam dari objek yang Anda teliti. Nah, maka dalam segi pendekatan ilmu alam itu cenderung menggunakan kuantitatif. Walaupun sekarang ilmu alam juga mungkin ada yang menggabungkannya dan sebaliknya juga dalam ilmu sosial penelitiannya bersifat kualitatif. Walaupun sekarang justru banyak, ya kan, banyak yang menggunakan penelitian kuantitatif. Dengan sebenarnya persoalan ini tidak mesti menjadi pertentangan. Itu ada kelompok ilmuwan yang ingin semacam menggabungkan antara kualitatif dan kualitatif. Tidak boleh dipertentangkan. Dalam ilmu sosial pun sekarang banyak sekali, dari dulu juga banyak sosiolog misalnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif atau menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Ada analisis angka melalui statistik dan juga analisis makna secara kualitatif. Ya, oke? Seperti itu. Kemudian dari segi teknik penelitian. Dari segi penelitian, kalau Anda penelitian menjadi peneliti ilmu sosial, Anda cenderung natural, artinya Anda membiarkan objek penelitian Anda itu apa adanya di lapangan. Kalau Anda ingin meneliti sebuah masyarakat kampung adat, misalnya di Tasik misalnya, atau di Garut atau Sukabumi, Anda membiarkan itu masyarakat apa adanya. Anda tidak boleh merekayasa. Ya kan? Kalau Anda ingin mendapatkan data yang valid, analisis yang valid, maka Anda biarkan tuh masyarakat adat itu hidup seperti apa adanya. Anda mengamati aja, tidak boleh melakukan rekayasa bagaimana mereka hidup dan sebagainya. Maka natural settingnya, alami. Nah, sebaliknya, kalau Anda menjadi peneliti ilmu alam, settingnya itu, teknik yang digunakan cenderung ada rekayasa Anda. Misalnya kalau Anda meneliti di lab, meneliti bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap kesehatan Anda, kan? Virus-virus COVID-19 kan diperiksa dan dikaji di lab, lalu dicobakan kepada manusia. Nah, itu kan ada rekayasa Anda sebagai peneliti alam. Sejauh mana efeknya kepada manusia. Maka di situ ada unsur eksperimen. Misalnya apalagi kalau menggunakan teknik eksperimen percobaan. Dicobakan kepada manusia ini dan manusia B dan sebagainya, apa efeknya. Jadi kan ada rekayasa Anda sendiri di situ. Ya kan? Jadi tidak natural. Terakhir, aspek yang bisa Anda lihat untuk membedakan penelitian sosial dan penelitian alam adalah dari segi hasil penelitian. Ya kan? Nah, ini. Kalau Anda menjadi peneliti ilmu sosial, hasil penelitian itu bisa bisa bersifat prediktif, artinya Anda bisa memprediksi kejadian apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan penelitian itu. Maka kita di pertemuan awal itu kita melihat kan salah satu fungsi penelitian adalah memprediksi kejadian yang akan datang. Nah, ini biasanya dilakukan dalam penelitian ilmu alam. Nah, oke. Nah, misalnya kalau Anda sekarang menjadi peneliti COVID-19, ya kan, di lab dan sebagainya, hasilnya dalam beberapa tahap
Anda bisa memprediksi, oh dalam waktu sekian puluh tahun ke depan akan terjadi lagi COVID-19. Gitu kan, ada prediksinya. Lalu juga efeknya seperti apa. Kalau Anda meneliti sekarang, misalnya bisa memprediksikan bahwa di beberapa tahun ke depan efek COVID-19 tidak separah yang sekarang, misalnya seperti itu. Berdasarkan penelitian Anda, ada prediksi bersifat prediktif. Tetapi kalau Anda menjadi peneliti ilmu sosial, Anda tidak bisa tuh meramalkan seperti itu. Nah, cenderung tidak, walaupun mungkin ada. Misalnya Anda tadi kembali lagi meneliti tentang masyarakat kampung adat, ya. Bisa nggak Anda memprediksikan bahwa ketika hasil penelitian Anda hari ini bahkan akan sama dengan penelitian 5 tahun ke depan? Ya kan? Nggak bisa kan? Karena yang Anda teliti adalah manusia yang dinamis, yang bergerak, punya pikir, punya rasa, dan sebagainya. Jadi hasil penelitian Anda hari ini dalam penelitian sosial tidak bisa, hampir tidak bisa dijadikan prediksi untuk kejadian 5 tahun ke depan. Seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Karena manusia akan berubah. Manusia itu dinamis dan sebagainya. Jadi kalau baiknya Anda melakukan penelitian ulang 5 tahun kemudian, gitu kan? Walaupun mungkin Anda tetap berdasar kepada penelitian yang hari ini untuk melihat ketika Anda 5 tahun kemudian meneliti tentang kampung adat, maka Anda harus melihat kepada penelitian yang hari ini atau sebelumnya supaya ada kesinambungan. Inilah saya kira beberapa hal yang harus Anda pahami secara mendasar perbedaannya antara penelitian sosial dan penelitian alam. Ya. Apa tujuan penelitian sosial? Nah, sama nih kalau kita bicara tentang tujuan, kita berbicara tentang penelitian secara umum, ya kan? Kalau Anda melakukan penelitian sosial dan Anda menjadi peneliti sosial, tujuan Anda tentu seperti penelitian lainnya. Itu apa? Menghasilkan atau mengembangkan ilmu. Anda ingin menghasilkan ilmu atau mengembangkan ilmu yang sudah ada, baik itu teorinya atau konsepnya, ya kan? Seperti itu. Yang kedua, Anda mungkin ingin memecahkan masalah. Ada masalah sosial yang harus Anda teliti, lalu Anda ingin mencarikan masalah atau solusinya. Maka di sini Anda mencoba untuk memecahkan masalah, ya kan? Masalah kemanusiaan. Keempat, ketiga, penelitian sosial tentu saja untuk tujuannya untuk meningkatkan pemahaman Anda. Banyak masalah di masyarakat yang tidak bisa dijelaskan, kan? Belum dijelaskan. Maka ketika Anda melakukan penelitian sosial, Anda mencoba untuk mencari penjelasannya. Dan demikian Anda memberikan pemahaman minimal kepada diri Anda sendiri dan kepada orang lain, kepada masyarakat dan pemerintah, pemahaman yang benar tentang kasus-kasus tertentu yang Anda teliti. Kan? Ini namanya fungsi pemahaman, memberikan pemahaman. Ini penting juga. Ya. Kemudian penelitian sosial bertujuan menemukan hal baru dalam memecahkan masalah. Tentu saja ya, banyak masalah dalam masyarakat ini, kita mungkin dengan penelitian Anda itu, Anda ingin menemukan hal baru untuk memecahkan masalah. Oke, seperti itu. Nah, di sini fungsi ada kaitannya misalnya dengan kebijakan pemerintah. Kalau Anda menjadi peneliti yang ingin bermanfaat, ilmu Anda itu bukan cuma untuk diri Anda sendiri, nah, kajian Anda itu harus punya efek dan bermanfaat bagi kebijakan pemerintah misalnya. Seperti itu. Nah, tadi sedawal saya katakan kan, kalau pemerintah kebijakannya harus benar, ingin benar, maka harus berbasis pada penelitian. Ya kan? Seperti itu. Secara umum, penelitian sosial juga bisa mencari eksplorasi, verifikasi, dan pengembangan. Ya. Nah ini, kalau Anda sudah melakukan penelitian sosial, apa manfaatnya? Itu manfaatnya kalau menjadi peneliti sosial. Jawabannya tentu saja banyak. Jawaban manfaatnya. Pertama, kalau Anda melakukan penelitian sosial, manfaatnya pertama bagi ilmu yang Anda, bagi disiplin yang Anda geluti. Kalau karena Anda ada di sosiologi, maka ketika Anda melakukan penelitian sosial di bidang sosiologi, maka Anda memberikan sumbangan bagi pengembangan sosiologi sebagai disiplin ilmu. Ya kan? Tergantung kepada ilmu yang Anda geluti. Manfaatnya. Maka nanti di proposal dan juga penelitian Anda harus menunjukkan apa manfaatnya bagi pengembangan ilmu sosiologi. Ketika Anda meneliti tentang kampung adat, Anda apa manfaatnya? Penelitian kepada pengembangan sosiologi. Nah, yang kedua, tentu penelitian ada manfaatnya buat diri Anda sebagai peneliti. Minimal manfaatnya apa? Itu untuk mencapai gelar Anda
lulus jadi sarjana sosiologi, ya kan, untuk S1, lulus menjadi sarjana master sosiologi bagi S2, lulus menjadi doktor sosiologi bagi S3. Nah, itu kan manfaat pribadi. Atau lebih spesifik lagi, meningkatkan pemahaman diri Anda sendiri terhadap fenomena yang Anda teliti. Ketiga, manfaat penelitian sosial adalah tentu bagi masyarakat. Ya kan? Harus itu ada manfaatnya. Ya kan? Apa yang Anda teliti itu ada manfaatnya, bukan cuma untuk diri Anda, tapi juga untuk orang banyak. Ya kan? Apa manfaatnya bagi pengembangan masyarakat, bagi perubahan masyarakat. Harus ada jelas manfaatnya. Nah, ini tentu ini ideal ya. Mungkin tidak bisa diterapkan mesti bagi penelitian S1. Mungkin ini manfaat ini nanti dalam penelitian yang bersifatnya penelitian terapan, ya, manfaatnya bagi masyarakat. Yang keempat, yang terakhir, penelitian sosial bermanfaat bagi pembuat kebijakan. Nah, hasil-hasil penelitian Anda dalam ilmu sosial itu terbuka peluang untuk memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan. Siapa pembuat kebijakan itu? Yaitu pemerintah. Baik dari mulai level desa sampai level pusat, itu pemerintah. Makanya di sini penting ilmuwan itu berkontribusi terhadap pengembangan negara ini. Ya, begitu juga pada pemerintah, itu aparat jangan menutup diri masukan-masukan dari ilmuwan. Kalau ingin pengelolaan negara ini baik, maka pemerintah harus membuka diri dan terbuka terhadap masukan-masukan ilmiah daripada ilmuwan melalui penelitian termasuk penelitian sosial. Agar apa? Agar uang yang dari pajak itu terasa manfaatnya bagi masyarakat. Karena kebijakan yang dibuat pemerintah harus berdasarkan kepada penelitian yang berbasis ilmiah. Kebijakannya itu didasarkan kepada penelitian ilmiah dan penerapannya juga sama. Tidak sembarangan kebijakan dibuat saja oleh DPR dan pemerintah, tapi tidak sesuai akhirnya dengan lapangan, tidak kebutuhan masyarakat misalnya. Atau penerapannya yang keliru. Itu banyak terjadi. Kebijakan-kebijakan pemerintah banyak yang gagal karena pemerintah tidak mengerti misalnya struktur masyarakat. Pemerintah tidak mengerti budaya masyarakat. Akibatnya terjadi resistensi. Itu banyak terjadi kan? Ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditolak oleh masyarakat karena pemerintah tidak mengerti tentang budaya atau kebiasaan masyarakat itu. Nah, gitu kan? Disinilah letak pentingnya penelitian sosial bagi pengembangan masyarakat dan kemajuan sebuah bangsa. Oke? Seperti itu. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan Anda mengerti uraian saya yang cukup panjang tadi mengenai penelitian sosial. Ya kan? Anda kalau belum mengerti silakan baca ulang bahan bacaannya. Nanti juga Anda boleh bertanya di di channel YouTube Sociology Explained yang mengenai ini. Sekali lagi saya minta kepada Anda untuk menonton video-video kuliah ini karena itu bagian dari kuliah Anda. Nah, karena Anda ini suka lalai, maka mulai sebelumnya saya tidak mewajibkan. Tapi karena melihat fenomena sebelumnya mahasiswa tidak menghargai, maka mulai semester ini saya mewajibkan semua mahasiswa saya ajar untuk subscribe channel itu. Bukan buat saya, buat diri Anda sendiri. Ya kan? Oke, terima kasih ya.